Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ahrajan nata'ijal fikri li arbabil hija. Muhammadin sayyidi kulli muktafa, al-arabiyil hasimiyil mustafa. Shalla alaihi Allahu madamal hija, yakhuddu min bahri ma'anil jaja. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif bijaksana, Ustadz-ustadzah yang saya hormati, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berkah ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato, yakni generasi Qur'ani untuk kejayaan bangsa Indonesia. Generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, meyakini kebenaran Al-Quran, membaca, menghafal, dan memahaminya dengan baik dan benar, serta mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan. Generasi inilah yang menjadi idaman bagi umat Islam, kapan dan dimanapun ia berada. Dengan Al-Quran itu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil mencetak umat yang kuat akidahnya, benar ibadahnya, bagus akhlaknya, serta tinggi peradabannya. Inilah generasi Quran. Karenanya jatuh bangunnya satu negara, maju mundurnya umat Islam tergantung pada jauh dekatnya umat Islam terhadap Al-Quranul Karim. Jika umat Islam benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai way of life atau pedoman hidup, niscaya umat akan maju, jaya, dan sejahtera. Karena Al-Quran menuntunnya selamat dunia dan akhirat. Akan tetapi sebaliknya, jika umat Islam jauh dari Al-Quran, maka kemunduranlah yang akan terjadi pada bangsa Indonesia. Bahkan kehidupannya akan dipersempit dan akan dikumpulkan di akhirat dalam keadaan buta. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang artinya, dan barang siapa yang berpaling dariku Al-Quran, maka ia akan diberi kehidupan yang sempit dan akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Hadirin rahimakumullah. Generasi di zaman Rasul adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama kehidupan, sekaligus menjadi ukuran dan dasar pola pikir mereka. Padahal bukan berarti manusia ketika itu tidak memiliki peradaban dalam bidang pengetahuan maupun kebudayaan lainnya. Malah pada saat itu peradaban Romawi dan Persia sedang dalam masa puncak kejayaannya. Akan tetapi Rasul membatasi generasi pertama ini dari segala pemikiran dan kebudayaan yang telah ada pada waktu itu. Oleh karena itu, beliau benar-benar ingin membentuk generasi baru yang benar-benar hidup di bawah naungan Al-Quran. Tidak terkontaminasi oleh pola pikir bangsa Romawi yang merupakan induk dari peradaban materialisme. Juga bersih dari pengaruh budaya-budaya lainnya. Seperti Persia, Yunani, Cina, serta India. Hadirin rahimakumullah. Dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, Rasul mencetak mereka sebagai generasi Qur'an. Para sahabat yang merupakan Al-Quran berjalan senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama kehidupan mereka. Hadirin rahimakumullah. Berkaca dari itu semua, kita sebagai generasi Qur'ani harus menjadi garda terdepan
demi terciptanya masyarakat yang cinta terhadap Al-Quran. Juga demi kejayaan bangsa Indonesia. Kita tahu bagaimana masuknya peradaban Eropa ke Indonesia. Mulai dari bahasa, adat istiadat, lagu-lagu, pakaian, semua berbagai jenis masuk ke Indonesia. Indonesia menjadi pasar bebas, tetapi kita tidak boleh terkontaminasi oleh semua itu. Zaman boleh berubah, tetapi cinta kita terhadap Al-Quran jangan goyah. Zaman boleh silih berganti, tetapi cahaya Al-Quran tidak boleh mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnatar Rasul." Aku tinggalkan kepadamu dua macam perkara yang apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Hadirin rahimakumullah. Kesimpulannya, kita sebagai generasi Qurani harus membaca, hayati, pahami, lalu amalkan isi Al-Quran ke dalam kehidupan kita. Insya Allah bangsa Indonesia akan maju, jaya, dan sejahtera. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian pidato dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.